Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali ketemu di pelajaran fisika. Nah, hari ini kita masuk ke kegiatan belajar 4, subbab terakhir di KD 3.1. Nah, di kegiatan belajar 4 ini kita akan belajar yang namanya titik berat. Nah, selama ini kita sudah kenal istilah gaya berat. Kita juga sudah belajar penggambaran diagram gaya berat. Nah, sekarang titik berat itu yang seperti apa? Ini sebenarnya pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah mengarah ke sini. Bu Novi sudah menginfokan kalau menggambar diagram gaya berat itu kan digambarkan dari tengah. Kenapa pilihnya dari tengah? Karena bagian tengah itu dianggap sebagai pusat massa benda. Nah, kalau benda-benda yang berukuran kecil, nah di sini diinfokan benda-benda yang berukuran kecil, titik berat itu berimpit dengan pusat massa. Pusat massa itu di mana? Ya di tengah. Nah, itu makanya diagram gaya berat itu selalu digambarkan dari tengah benda, dari pusat benda. Tuh. Nah, bagaimana kalau bendanya tidak berukuran kecil? Atau bagaimana kalau bendanya itu adalah gabungan dari beberapa benda? Nah, titik tangkapnya atau resultan pusat massanya itu kita sebut sebagai titik berat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung saja. Nah, yang namanya benda, benda itu kan ada 3 jenis. Di sini kita akan belajar satu persatu. Ada benda satu dimensi. Nah, kemudian ada nanti kita belajar benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Dari benda satu dimensi, ini istilah lainnya adalah bendanya itu berupa garis atau berupa kawat gitu. Kalau benda-benda yang berupa kawat, maka titik berat atau garis berat itu mempunyai berat garis itu mempunyai berat yang sebanding dengan panjang. Oke. Nah, kalau kawat-kawat ini disusun bergabung atau membentuk pola tertentu, maka kita bisa mencari koordinat titik berat dari benda-benda gabungannya dengan rumus yang sudah ada di kotak ini. X dikalikan L. Nah, karena kaitannya dengan garis, berarti yang kita pakai adalah L. L itu adalah panjang garisnya. Tuh. Oke. Kemudian simbolnya koordinat. Oke, kita balik lagi. Yang namanya koordinat itu kan mesti X, Y gitu ya. Koordinat yang kita tahu selama ini kan berarti X, Y. Nah, yang namanya koordinat X, Y, maka titik berat juga ada X, Y. Titik berat gabungan disimbolkan dengan X0 dan Y0. Titik berat atau koordinat titik berat dari benda satu misalkan berarti X1, Y1. Benda 2, X2, Y2. Nah, kalau bendanya ada 3 ya berarti kamu tambah lagi X3, L3, di sini Y3, L3 dan seterusnya sampai berapa gabungan dari benda. Oke, kita lihat dulu kalau misalkan ada satu benda berupa garis lurus atau berupa kawat lurus, maka X maupun Y-nya itu adalah setengah dari panjang garisnya. Kalau panjangnya L, maka titik beratnya adalah setengah L, setengahnya. Kalau bendanya atau garisnya berupa busur lingkaran, maka kita gunakan rumus ini. Ada hitungan tali busur dan busur. Kalau garisnya berupa busur setengah lingkaran, kita gunakan rumus yang ini. Nah, jadi tinggal dilihat nanti bentuk garisnya itu apa. Apakah berupa garis lurus atau busur setengah lingkaran. Kita tinggal melihat tabel. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya berupa luasan atau 2 dimensi?
Kalau benda berbentuk luasan atau bidang atau dua dimensi itu sebutannya, maka yang kita perhatikan adalah luasan bendanya. Untuk masalah tebal benda, ketebalan benda itu kita abaikan. Yang kita hitung adalah luasan. Rumus koordinat dari gabungan beberapa bidang itu kita bisa gunakan persamaan ini. Sebenarnya hampir sama rumusnya X0 dengan Y0, yang membedakan adalah ini. Karena dia luasan, maka yang dimasukkan di hitungan adalah luas. A. Kalau di materi sebelumnya yang tadi, benda satu dimensi, yang kita gunakan adalah panjang, karena dia berupa garis. Kalau luasan ya berarti luas yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan, nah ini sudah dikelompokkan juga benda-benda atau bidang-bidang yang bentuknya teratur. Bidang segitiga. Kalau bidang segitiga, kamu lihat X-nya itu kan berarti posisi horizontal. Posisi horizontal itu kan berarti alasnya ini, yang Bu Novi beri garis merah. Berarti berapa koordinat di X-nya? Ya berarti kan setengah dari panjang alas. Nah untuk Y-nya, Y-nya mengikuti aturan ini. Kalau X-nya itu tadi, berapa X-nya? Setengah alas. Setengah dari alas. Setengah A gitu ya, setengah alas. Oke, begitu juga dengan bentuk jajar genjang. Y-nya kalian pakai persamaan ini. Nah, X-nya bagaimana? X-nya ya sama, setengah dari alas. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Sama. Kalau ini kan tadi X-nya sama, setengah dari alas. Mau ditulis aja. Nih ya. Nah, kemudian kalau bidang setengah lingkaran, berapa X-nya? Ya, X-nya kan setengah AB. AB itu kan diameter. Berarti X-nya adalah setengahnya diameter. Setengah diameter itu kan sama dengan jari-jari. Setengah diameter sama dengan jari-jari. Jadi X-nya adalah jari-jari. Y-nya kamu hitung pakai rumus ini. Gitu. Oke. Novi kira masih bisa dipahami ya, karena masih muda. Nanti tinggal prakteknya ke soal. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau bendanya berupa bangun atau 3 dimensi? Nah, kalau bendanya berupa bangun, maka besaran yang dia miliki adalah volume. Maka, ketika ada beberapa bangun yang membentuk benda homogen, kita bisa mencari koordinatnya dengan rumus yang sama, tinggal mengganti besaran volume. Mau perhatikan di sini. Ini V. Nah, ini. Rumusnya sama, hanya besaran yang digunakan apa? Panjangkah, luaskah, atau volumekah? Dilihat bentuk bendanya. Sama halnya dengan yang tadi. Kalau benda-benda yang sudah beraturan, itu bisa kita lihat. Nah, ini kita review lagi konsep matematika untuk rumus volume bangun. Kamu lihat di sini ada, misalkan bendanya berupa prisma pejal, maka volumenya luas alas kali tinggi. Y-nya setengah dari panjang sisi tegaknya. Kalau bendanya berupa silinder pejal, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi juga. Karena luas alasnya lingkaran, ya berarti PR kuadrat. Y-nya adalah setengah dari tinggi. Kemudian bagaimana dengan X-nya? X-nya ya jari-jari, kan setengah dari diameter. X-nya adalah jari-jari, setengah dari diameter. Oke. Bangun yang ketiga, limas pecal beraturan. Kamu gunakan persamaan ini untuk mencari Y. Volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Kemudian untuk kerucut pejal, setengah bola, semuanya sudah ada di sini.
Jadi tinggal dilihat dia bangun apa, kamu lihat di tabel rumus koordinat. Posisi koordinat titik beratnya di mana, nah itu nanti tinggal dipakai. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, seperti di contoh 10 ini. Kalau kamu perhatikan di situ, bangun yang terbentuk di contoh 10 itu kan dibentuk dari 1, 2, 3, 4, dari 4 kawat. Di sini warnanya dibedakan supaya kalian bisa jelas tahu. Ada kawat merah, ungu, hijau, biru membentuk satu bangun. Kemudian kita diminta menentukan di mana titik berat gabungannya. Nah, berarti langkah yang perlu kita lakukan adalah membagi atau menganalisis satu persatu. Kita analisis dulu kawat satu yang warnanya merah. Kamu lihat di sini, kawat warna merah, pakai tinta hitam. Kawat warna merah itu kan panjangnya 2 cm dan 4 cm, 6 cm panjangnya. Kemudian X-nya. Nah, karena kawat merah ini posisinya horizontal, maka X itu adalah setengah dari panjang. Ini 3 ini didapat dari setengahnya panjang. Setengah kali 6. Gitu ya. Untuk Y, nah Y itu berarti tinggal kamu lihat jaraknya kawat merah dari sumbu X. Ini kan berarti jaraknya ini ke sini itu berapa? Kan sesuai dengan gambar yang di sebelah, 3. Berarti ya Y-nya 3. Oke, kita beralih ke kawat yang kedua, kawat warna ungu. Kamu lihat, kawat warna ungu itu posisinya vertikal. Posisi vertikal berarti koordinat X-nya sudah ditentukan. Koordinat X itu adalah jaraknya kawat ungu dari sumbu Y. Diingat-ingat, kalau X itu berarti jaraknya dari sumbu Y. Kalau Y itu jaraknya dari sumbu X. Tuh. Panjangnya jelas sudah 4. X-nya berarti jaraknya kawat ungu terhadap sumbu Y 2. Sekarang Y-nya. Hitung dulu. Koordinatnya Y-nya kan setengah dari panjang. Setengah dari 4 itu 2 ini dapatnya. Setengah dari 4. Nah, 3 ini dapat dari mana? 3 ini kan karena kawat ungu tidak menempel ke sumbu X. Ada jarak 3 cm tadi. Nah, maka ditambah. Semuanya itu harus diukur dari sumbu X dan Y. Maka di sini perlu ditambah 3. Maka Y-nya adalah 5. Oke. Kemudian kawat berikutnya, kawat 3. Kawat biru. Kawat biru posisinya vertikal. L-nya 6, jelas 3 ditambah 3, ini 3, kemudian ini 3, 6. Sekarang X-nya. X3. Koordinat X. X6. X-nya 6, dilihat. Jaraknya kawat biru terhadap sumbu Y. Jaraknya kawat biru terhadap sumbu Y yang Bu Novi garis ini, warna hitam ini. Kan jelas 6, maka di sini kamu masukkan 6. Kemudian koordinat Y3. Y3, jaraknya kawat ini, jaraknya pusat masanya terhadap sumbu X. Berarti kan setengahnya. 3 ini kan dapatnya dari setengah kali 6. 3 ini dapatnya dari setengah dikali panjang. Setengah dikali 6. Oke. Beralih ke kawat selanjutnya, kawat hijau. Kawat hijau posisinya horizontal.
maka Y-nya setengah dari, Y-nya jaraknya kawat hijau terhadap sumbu X 6. Ya kan? Jaraknya kawat hijau terhadap sumbu X itu kan sama dengan garis biru, sama dengan kawat biru. Nah, sekarang X-nya. Kalau X-nya kan berarti posisinya di sini. Posisi di sini, di tengah-tengah. Posisi di tengah-tengah ini kan berarti ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Berarti kan 6. Sama dengan panjangnya garis atau panjangnya kawat merah. Maka di sini 6. Tuh. Kemudian X0 dan Y0 ya tinggal dimasukkan. Karena dia ada kawat 4 ya, berarti sampai 4 kamu masukkannya. Tinggal dimasukkan biasa sudah. X3, L3, X4, L4, L1, L2, L3, L4. Kamu hitung. Kamu hitung nanti kamu buktikan. Kemudian nanti kamu cocokkan. Kamu coba sendiri. Kalau kamu tidak coba, kamu tidak akan lebih mudah memahami ketika kamu mencoba menghitung sendiri. Nanti hasil akhirnya, ini ingat ya, ini berarti harus dikalikan dulu. X1 dikalikan dengan L1, 3 kalikan 6. Kemudian baru dijumlah. Nanti hasilnya kamu buktikan 156 per 20. Jadi koordinatnya adalah 7,8. Dicek ya nanti ya. Kemudian ini hasilnya 80 per 20. 20 hasilnya 4. Nah, terus penulisan koordinatnya kan sudah ketemu X0, Y0. Berarti tinggal kita tulis X0-nya 7,8, Y-nya 4. Nah, nulisnya gini. Nah, itu berarti koordinat titik berat benda homogen atau gabungan dari beberapa garis tadi. Oke. Beneran ya, harus kalian coba hitung. Jangan cuma mendengarkan videonya. Oke, kita lanjut ke contoh 11. Nah, di contoh 11 ini adalah gabungan luasan atau gabungan bidang. Di situ sudah dibedakan warna. Bidang 1 kita anggap yang persegi panjang. Bidang 2 kita anggap sebagai segitiga. Misalkan gitu. Nah, kamu lihat di sini XY itu harus nempel tepat di ujungnya. Perhatikan di sini. Nah, ini ujung segitiga itu tepat nempel di sumbu Y. Alasnya persegi panjang juga tepat nempel di sumbu X. Ini syarat analisis titik berat supaya tidak keliru. Nah, paling mudah kamu bisa buat dia pola garis semacam ini. Persegi panjang itu titik beratnya adalah di perpotongan diagonal. Semacam ini kamu bisa cari. Nah, bidang 1 persegi panjang. Bidang 1 persegi panjang kamu lihat luasnya. Luasnya persegi panjang kan ya rumusnya panjang kali lebar. 6 kali 4. Kemudian bidang 2 segitiga. Luasnya kan setengah kali alas kali tinggi. Sudah ada informasi semuanya, tinggal kamu masukkan. Sekarang posisi X. Posisi X1. Posisi X1 itu kan berarti ini setengah dari alas. Ini kan dari 2 ke 5 itu 3. Setengahnya 6 kan 3 kan. Ini 2 ke 8 ini kan 6. 2 ke 5 kan berarti 3. Oke, nah 3 itu kan kita ngitungnya tidak dari sumbu Y. Ini 2. Maka kamu jumlah
2 ditambah 3, berarti X-nya 5. Nah, Y-nya berapa? Y-nya kan ini. Setengahnya dari lebar, setengahnya 4, berarti kan 2, karena dia sudah nempel di sumbu X. Selanjutnya, untuk segitiga, posisi X. X itu adalah setengah dari alas. Nah, ini alasnya. Maka X-nya kan sampai di sini. Setengah dari alas. Alasnya 10, ya setengah kali 10, berarti 5. Y2. Oke. Y2. Penuh hapus dulu yang ini. Oke. Y2 diingat. Y2-nya segitiga itu kan sebenarnya ini. Dari titik P ini ke alasnya segitiga. Itu kan sepertiga kali tinggi. Ini sepertiga kali 6. Nah, karena segitiga itu berjarak 4 satuan dari X, maka ditambahkan 4. 4 tambah 2 berarti 6. Nah, kemudian cara menghitung koordinatnya sama dengan yang tadi. X1, nah karena kita pakai luasan berarti A1. X2, A2, A1 ditambah A2. Sama halnya dengan tadi, kita sudah mendefinisikan A, X, dan lain-lain. Nanti kamu buktikan 270 dibagi 54. Nanti kamu cek, barangkali kunci jawaban yang Bu Novi berikan salah, nanti bisa dibetulkan. Berarti koordinat titik berat dari bangun atau luasan tadi adalah 5,237. Oke. Beneran dicek ya ini sambil kamu latihan. Oke. Bisa difahami ya? Yang paling penting adalah teliti menentukan XY-nya. Oke, kemudian ini untuk cek. Kamu perhatikan, data kita X1 5, X2 5, maka X0 jelas 5. Kalau tidak percaya, ya buktikan dengan hitungan itu. Kalau ada X1, X2, X3, X4 itu angkanya sama, maka jelas koordinatnya adalah itu. X0-nya adalah nilai itu. Seperti ini X1-nya 5, X2-nya 5, maka X0-nya jelas 5. Sudah kita buktikan. Oke, kita beralih ke contoh 12. Contoh 12 ini adalah gabungan dari bangun. Ada bangun, tabung, dan kerucut. Oke. Tabung dan kerucut. Sama halnya dengan tadi. Buat sumbu X, sumbu Y untuk mempermudah. Berarti Y-nya itu kan dari sini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, gitu ya. Oh, ini belum diisi, ayo kita isi. Sambil dicek. Volume 1 itu kita anggap sebagai tabung. Rumusnya tabung adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, berarti pi r kuadrat T gitu ya. Pi-nya pakai 3,14. 3,14. R kuadrat, jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Kalau di informasi soal diameternya 20, berarti jari-jarinya 10. 10 kuadrat. Dikalikan dengan tinggi. Tingginya di soal adalah 40. Dikalikan 40 berarti hasilnya kamu hitung nanti 12, 5, 60.
Kemudian X. Nah, diingat. X hitungnya tetap dari sumbu ini, sumbu garis merah yang Bu Novi gambar. Setengahnya diameter atau jari-jari. Berarti kan 10 nilainya. Kemudian Y. Y kamu lihat di tabel. Untuk tabung itu Y-nya adalah setengah kali tinggi. Setengah dikalikan tingginya 40. Ditulis aja setengah dikali 40. Sama dengan 20. Oke. Sekarang bidang 2. Kerucut. Setengah kali alas kali tinggi. Sepertiga kali alas kali tinggi, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berupa lingkaran, berarti sepertiga pi r kuadrat dikalikan t. Kamu hitung nanti hasilnya adalah, Bu Novi tulis rumusnya saja supaya tidak bingung. Sepertiga R kuadrat kali tinggi, gitu ya. Nanti kamu hitung hasilnya 3140. X-nya, oke. X-nya karena jari-jari kerucut dan jari-jari tabung sama, ya sudah, berarti X-nya sama-sama 10. Y-nya, nah dilihat lagi di tabel, untuk kerucut Y itu 1/4 kali tinggi. Tingginya 30, berarti 1/4-nya dari 30. Berapa 1/4 kalikan 30? 30/4 itu berarti 15/2. 15/2 itu 30/4 ini. Salah nulis. 15/2 7,5 berarti. 7,5. Oke. Kamu mau lihat X1. Kamu perhatikan di sini, X1 nilainya 10, X2 nilainya 10. Maka sudah bisa kita pastikan kalau X0 itu nilainya 10. Kalau tidak percaya dibuktikan, kamu hitung. Kemudian untuk Y ini nanti ketemu hasilnya adalah, kamu hitung juga, ketemu hasilnya 17,5. Nah, berarti koordinatnya (10, 17,5). Gitu. Oke. Dari penjelasan ini kalian bisa pelajari, kemudian kalian juga bisa berlatih di contoh soal ini. Ada 4 contoh soal. Oke, kita coba bahas satu persatu dari contoh soal itu supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ada penggaris besi seperti di gambar. Satuannya juga sudah ada, ukurannya sudah ada. Nah, cara kita menentukan, kita perlu menggambar yang namanya ini, garis bantu ini, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini garis bantu yang berwarna merah ini. Kemudian kita bagi, misalkan benda 1 itu kita pilih yang ini, yang posisinya vertikal. Benda 2 kita pilih yang ini. Nah, jadi benda 1 itu berakhir di garis putus-putus ini, garis putus-putus merah. Benda 2 mulai dari putus-putus sampai ujung.
T. Sama halnya dengan tadi, berarti kita harus menganalisis satu per satu. Kita analisis satu per satu. Oke. Benda 1. A1, kita cari luasan karena dia berupa bidang, berarti kita cari A1. Berapa nilai A1? Panjang dikali lebar. Panjangnya 8, panjangnya 4, lebarnya 18. Berarti hasilnya 4 kalikan 18, 72. Satuannya bisa kamu sertakan, bisa tidak. Kalau di awal bolehlah tidak disertakan, tapi nanti di hasil akhir kalau bisa disertakan. Ya, disertakan boleh supaya lebih rinci. Terus apa lagi? Kita cari apa lagi? Pokok aturannya adalah ketika sudah mencari A, cari X, cari Y. Ini yang di copy. Cari X, cari Y, selalu seperti itu untuk aturan titik berat. Sekarang kita cari X-nya. X1. X1 berarti setengah dari panjang. Setengah dari panjangnya setengah dari 4. Ya, panjangnya 4. Setengah dari 4 berarti 2. Satuannya senti tanpa kuadrat. Sekarang Y. Y1 setengah dari lebar, lebarnya 18. Setengah dari 18 berarti 9. Oke. Seperti itu, benda 1. Setelah benda 1, analisis lagi benda 2. A2. Sama halnya dengan benda 1. A2 itu kan berarti ini. Yang Bu Novi beri warna kuning. Nah, ini kan berarti luasan benda 2. Panjangnya kan ini kalau dari ujung sini ke sini 12, sementara ini ke sini 4, berarti kan panjangnya 8. Nah, lebarnya 4. Tetap berarti 8 kalikan 4. Jangan langsung dipakai 12. 12 itu kan sudah kita ambil sebagai bidang 1. Ini jawabannya 32. Oke, X2 sekarang. Berarti setengah dikalikan panjangnya tadi 8. Sama dengan 4. Nah, sekarang dilihat lagi. Ini kan setengah kali 8 sudah tahu asalnya ya, setengah dari panjang. Kamu lihat di sini, setengah dari 4 itu kan sampai di sini. Posisi di sini. Setengah dari 8, ini kan 4. Nah,
Karena benda 2 itu tidak nempel di sumbu Y atau berjarak 4 dari sumbu Y, maka garis hijau ini kan jaraknya terhadap titik ini kan 8. Perlu ditambah dengan angka 4 yang di sini. Maka setengah kali 8 ditambah 4. Berarti hasilnya 8. Y-nya bagaimana? Y-nya ya langsung saja setengah dari 4. Setengah dari lebar berarti 2. Ini Y2. Oke, terus untuk koordinat X0 dan Y0 berarti kalian tinggal masukkan ke rumus tadi. Koordinat X0 kan kamu tinggal masukkan A1 kalikan X1, A2 kalikan X2 per A1 tambah A2. Nanti kamu hitung, kamu cek ulang, ketemunya nanti hitungannya adalah 400 per 104. Oh, kok di sini 104-nya? Ini sama dengan 3,85. Sedangkan untuk Y0-nya untuk Y0 nanti kamu cek juga. Itu ketemunya nanti 712. 712 kamu bagi dengan 104 itu hasilnya 6,85. Nanti tinggal ditulis koordinatnya seperti tadi ya. X, Y. Oke, seperti itu untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 4 dulu. Nah, soal nomor 4 ini sama halnya dengan tadi. Bangun ruang. Berarti yang perlu kita cari adalah volume. Benda satu kita anggap benda satunya adalah tabung, misalkan yang dari bawah. Ini kita anggap benda 1, sedangkan setengah bola kita anggap sebagai benda 2. Kamu lihat posisi X itu kan berarti dia ada di sini, setengahnya dari diameter atau jari-jari. Benar kan? Ini kan dari pusat 0,0 sampai sini. Kan berarti jari-jari. Jari-jarinya berapa? Ya jari-jarinya sama dengan jari-jari bola kan, karena dia loh bisa kamu lihat dibangunnya itu berimpit, berarti sama. Tinggi berarti tinggi itu di sini. Dan kan ini koordinat atau titik beratnya kan awalnya di sini. Setengah dari tinggi gitu. Kemudian untuk bola atau setengah bola, nah koordinat titik berat kan di sini. Y-nya bola itu dari titik ini ke alasnya bola. Maka perlu ditambah dengan 10 nanti. Kalau X-nya sama dari sini, dari ujungnya yang berimpit dengan sumbu Y sampai di sini, itu kan berarti sama dengan R. Tuh. Oke. Ini tinggal dimasukkan aja. Nanti ketemu hasilnya X0, Y0-nya adalah 10,8,5. 10,8,5. Nanti kamu cek hasilnya. Tulis aja ya, supaya bisa kamu cocokkan.
Tulis kunci jawabannya. Harusnya dikurang. X0, Y0 nya 10,8. Oke, nanti kamu cek hitungannya seperti itu tadi. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini soal yang baru. Kalau dari contoh-contoh yang tadi kita coba kerjakan, itu kan semuanya adalah gabungan dari beberapa benda. Nah, di contoh ketiga ini ada hal yang unik. Yang uniknya adalah di sini sebenarnya ada 3 bangun yang kita analisis. 3 bidang. Bidang yang pertama kita anggap adalah persegi panjang. Bidang yang kedua adalah segitiga. Nah, ini lingkaran. Lingkaran ini kan memotong persegi panjang, jadi persegi panjangnya dilubangi. Nah, tapi lingkaran ini kita juga perlu analisis, maka lingkaran ini kita anggap sebagai bidang 3. Jadi ada 3 bidang di sini. Oke. Benda 1. Sekarang dianalisis benda 1. Benda 1 itu posisinya kan dari setengah. Kalau luas bisa ya, luasnya panjang kali lebar, 3 kali 4. Oke. Benda 1. A1. Textbook. A1, panjang kali lebar, panjangnya 3, lebarnya 4. Berarti sama dengan 12. Terus X1. Dilihat posisi X1, setengah dari panjang, setengahnya dari 3. Setengahnya 3 itu kan 1,5. Kemudian kamu lihat yang paling penting di sini adalah teliti. Ini persegi panjang, jaraknya dari sumbu Y itu adalah 0,5. Dapat dari mana 0,5? Coba dilihat. Alasnya segitiga, ini kan 4. Sedangkan persegi panjang itu 3. Berarti kan ada selisih 1. Nah, 1 dibagi di ruas kanan sama di ruas kiri sama ruas kanan. Kan berarti 0,5 jaraknya dari sumbu Y. Nah, ini yang perlu kamu masukkan di hitungan. 1,5 kamu tambah 0,5. Jadi jawabannya 2 X-nya. Kemudian Y-nya bagaimana? Ya dihitung lagi Y-nya. Y1. Berarti kan setengahnya dari lebar. Setengahnya 4 kan berarti 2. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang benda 2. A2. Segitiga, setengah dikali alas kali tinggi.
1/2 dikali alasnya 4, tingginya 3. Setengah kali 4 kali 3 berarti hasilnya 6. X2. X2 itu berarti setengah dari alasnya segitiga. Setengahnya 4 berarti 2. Sudah jelas ini. Nah, yang jadi masalah adalah Y-nya, Y2. Kamu lihat, Y2 kalau di segitiga itu kan posisinya di sini. Posisi titik beratnya segitiga kan di titik ini, yang Bu Novi beri gambar warna merah. Nah, ini dari titik ini ke alasnya segitiga, itu kan 1/3 dari tinggi. Tapi perlu kita tambah dengan lebarnya persegi panjang, karena segitiga itu berdirinya di atas persegi panjang. Berarti Y-nya adalah garis lengkung yang Bu Novi gambar dengan warna merah. 1/3 tinggi ditambah dengan panjangnya, ditambah dengan lebarnya persegi panjang. 1/3 dikali tingginya 3, berarti 1/3 kali 3 1, ditambah dengan lebarnya persegi panjang 4, maka hasilnya 5. Oke. Kemudian benda 3. Benda 3, A3, luasnya lingkaran pi r kuadrat 3,14 pi-nya dikali dengan jari-jarinya. Nah, tidak ada informasi jari-jari. Oh, ini ada. Ada informasi diameter, Ada informasi diameter di sini, diameter lingkarannya 2, maka jari-jarinya 1. 1 kuadrat 1 dikali 1. Hasilnya 1, maka luasnya 3,14. Sekarang X3 jaraknya, posisi pusat massa atau titik berat lingkaran itu kan ada di sini, di tengah-tengah ini. Pakai warna biru aja. Posisinya ada di sini, di tengah-tengah ini. Berarti X itu kan jaraknya ini, yang Bu Novi beri garis biru. Jari-jari ditambah, kalau ini ke sini 2, kasih warna ungu ya. Ini ke sini 2. Berarti ini sisanya. Padahal panjangnya adalah 3, dikurangi 2, 1. Berarti ini yang berwarna biru ini kan 0,5. Nah, maka Y-nya maka X-nya, jari-jarinya itu 1, kamu tambah dengan 0,5 ditambah 0,5, 1. Berarti X-nya adalah 2. Kemudian Y-nya, Y3. Sama halnya dengan tadi. Y itu kan jaraknya ini, jari-jari 1. Ditambah dengan ini, ke bawah berapa? Sudah keambil 2, panjang awalnya 4, kan berarti ini 2. Sudah berarti 1 tambah 2. Itu aja. Oke. Nah, sekarang untuk rumus, masih copy aja daripada nulis. Nah, oh, luasan ya. Oke, sekarang luas. Masuk ke koordinat titik berat.
dibesarkan. Oke. Koordinat titik berat A1, A2. Nah, di sini kan ada bidang 3. Bidang 3 itu kan lingkaran ini memotong. Nah, karena dia itu mengurangi luasan bidang, maka simbolnya di sini adalah min. X3 kamu kalikan dengan A3. Nah, tandanya min di sini. X3 dikali dengan Y3. Di sini juga sama. A1 ditambah A2 dikurangi A3. Gitu. Nanti kamu hitung hasilnya adalah X1 sudah, A1 sudah, nanti kamu tinggal masukkan hasilnya 29,72 dibagi 14,86. Itu hasilnya 2. Nah, ini sebenarnya ya, kalau X itu, kalaupun tidak kita hitung tidak masalah. Kamu lihat di sini. X3 2, X1 2, X2 2, maka X0 sudah pasti 2. Sekarang yang Y kita hitung, kamu coba hitung, nanti hasilnya adalah 44,58 dibagi dengan, harusnya ini ditambah ya. Kok ini X3Y3 ini? X3A3 harusnya. Nah, gini harusnya. Copy aja. Ini Y3, A3. Penyebutnya juga sama, dikurangi A3. Gimana sih? Kamu hitung nanti hasilnya ketemu 3. Y. Maka koordinatnya adalah 2,3. Oke. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ada silinder. Terakhir ini harusnya soalnya pizza ya. Coba sih cek. Soal yang terakhir kayaknya salah ngopi soal ini. Soal nomor 2 ini harusnya pizza. Nah, ini. Pizza dengan jari-jari R memiliki potongan berjari-jari R per 2. Oke, di copy aja soalnya biar enak. Pizza dengan jari-jari R memiliki potongan melingkar berjari-jari R per 2. Oke. Jadi, awalnya jari-jari pizzanya dari sini ke titik ini, ke titik C ini ya, itu R. Nah, jari-jarinya potongannya dari sini ke sini itu R per 2. Sebelum dipotong, koordinat itu ada di titik C. Berarti kan koordinatnya atau X-nya itu di... kita tulis.
X0 awal itu di titik C atau jarak R. Oke. Nah, X0 akhir ketika sudah dimakan itu bergeser ke C aksen. Nah, C aksen ini kita belum tahu dia ada di koordinat berapa. Kita diminta membuktikan bahwa pergeserannya C ke C aksen itu R/6. Delta X-nya itu L/6. Delta X0-nya adalah R/6 di soal. Nah, kita diminta cari tahu apakah benar kalau delta X0-nya itu R/6. Cara yang pertama jelas kita menentukan karena dia bentuknya adalah luasan, berarti kita perlu mencari analisis ya. Kita analisis benda satu adalah pizza besar. Oh, kok ini di sini ya? Kita copy dari ini aja. Kita oke. Nah, misalkan benda satu adalah pizza besar. Luasan pizza, luasan lingkaran A1 pi R kuadrat, berarti pi R kuadrat. Sekarang X1-nya. X1-nya kan jelas. Ya itu tadi. C-nya itu kan. R-nya ini. R. Oke, sekarang benda 2. Benda 2 adalah potongan pizza. Potongan pizza. A2, luasan potongannya. Berarti kan pi, rumusnya kan pi R kuadrat. Nah, R-nya kan R/2. Nah, ini harus diganti ini. Ini dikurung aja jadi R/2 dikuadratkan. Oh, ini. R/2 dikuadratkan kan berarti sama dengan 1/4 pi R kuadrat. Pi R kuadrat per 4. X-nya kan berarti R/2. Sama dengan jari-jarinya kan, jari-jarinya adalah R/2. Oke. Kemudian rumusnya X0. Kita geser ke bawah. Rumusnya X0 akhir itu kan berarti ketika sudah dipotong, ketika sudah dimakan. Berarti kan sama dengan, karena sudah dimakan,
kok akhir ya, karena sudah dimakan itu berarti mengurangi bagian berarti nanti kamu hitung dia dengan operasi pengurangan. A1 X1 dikurangi A2 X2 per A1. Jangan sampai keliru A2 min A1 ya. Boleh sih sebenarnya diajak, pokoknya kalian harus teliti mana yang dikurangi mana gitu ya. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau kamu nanti masukkan dia nilai ini, kamu masukkan A1 kalikan X1, berarti kan pi R pangkat 3. Mungkin masukkan aja deh biar nggak bingung. Pi R kuadrat dikalikan R kuadrat, itu kan berarti pi R pangkat R pangkat 3 dikurangi A2 kalikan ini X2 ini A2 kalikan X2 pi R kuadrat per 4 kalikan per 4 itu kan berarti pi R pangkat 3 per 2 kali 4 per 8 dikurangi pi R pangkat 2 dikurangi dengan pi R pangkat 2 per 4. Oke. Kalau kita faktorkan atau kita keluarkan pi R-nya, kalau misalkan di sini kita keluarkan pi R pangkat 3 pecahannya gini, nggak usah dikeluarkan, 1 dikurangi 1 per 8 itu kan hasilnya 7 per 8 ya. 7 per 8 pi R pangkat 3. Yang ini 1 dikurangi 1 per 4 itu kan berarti 3 per 4 pi R-nya pangkat 2. Nah, ini kan bisa kita coret. Pi R pangkat 2 dicoret dengan ini, berarti kan R-nya pangkat 1 gini ya, sisa R gini ya. Oke. Nah, baru kita masukkan lagi. Kondisinya. Berarti 7 per 8 dikalikan 4 per 3. 7 per 8 dikali 4 per 3. Masih ada R. Ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan 7 per 6.
Bener ya, 7/6R. Tuh. Oke, X0 akhir ketemu 7/6R. Sedangkan X awal R, maka delta X-nya ini kan didapat dari 7/6R atau 7R/6 dikurangi R, maka hasilnya R/6. Maka jawabannya adalah terbukti kalau delta X itu adalah R/6. Oke. Silakan kalian coba hitung sendiri, kalian pahami dulu. Kalau memang sudah paham, oke, berarti sudah siap untuk mengikuti ulangan di bab ini. Untuk yang belum paham, silakan langsung tanya ke Bu Novi. Bisa melalui Google Classroom maupun chat di WA. Oke. Nah, karena bab ini sudah berakhir di materi titik berat, maka pertemuan berikutnya kita adakan penilaian harian untuk KD 3.1, mulai dari dinamika rotasi, bahasan tentang momen gaya, kemudian energi, kinetik, energi potensial, kemudian keseimbangan, dan terakhir adalah ini titik berat. Jadi siap-siap minggu depan kita adakan ulangan. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun lambat dalam penulisan karena memang kita menggunakan aplikasi ya. Semoga tetap bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.